wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Afni Diva Runafila dengan NIM 2402012111387. Saya merupakan mahasiswa biologi angkatan 2021 dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sumber daya genetik, khususnya keragaman dan potensi sumber daya genetik padi sebagai bahan pangan. Yuk simak materinya. Baik, sebelum kita menginjak materi, apa sih itu sumber daya genetik? Jadi sumber daya genetik merupakan material hewan, tumbuhan, atau jasad renik lainnya yang mengandung unit-unit fungsional sebagai pembawa sifat keturunan yang memiliki nilai aktual maupun potensial, yang juga keberadaannya dapat digunakan untuk menciptakan galur, rumpun, maupun spesies baru. Selanjutnya adalah bahan pangan. Apa itu bahan pangan? Bahan pangan sendiri merupakan bahan mentah atau olahan yang menjadi komponen utama dalam proses pembuatan makanan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan apa itu sumber daya genetik tumbuhan bahan pangan. Merupakan keanekaragaman genetik yang terdapat pada tanaman yang kita dapat memanfaatkannya sebagai proses dalam pembuatan makanan. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman genetik yang sangat luas, terutama keanekaragaman genetik sumber bahan pangan. Nah, hal ini disebabkan karena Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang sangat luas, kemudian iklimnya yang beragam, kemudian adanya keanekaragaman budaya dan pertanian yang sangat kaya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga adanya urbanisasi, kemudian ada globalisasi dan perubahan iklim yang sangat drastis. Ini dapat mengancam keanekaragaman genetik di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah selayaknya melakukan upaya pelestarian maupun pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan agar keberadaan keanekaragaman genetik tumbuhan pangan ini tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang mendatang. Indonesia sendiri, masyarakat setempat sering memanfaatkan padi, kentang, singkong, kacang-kacangan itu sebagai sumber bahan pangan. Namun, pada video kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai tanaman padi atau Oryza sativa. Diketahui bersama bahwa padi ini merupakan sumber pakan yang paling penting di dunia, terutama di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu memanfaatkan padi sebagai sumber makanan pokok mereka. Hal ini dikarenakan kandungan gizi dari padi ini sangat beragam, mulai dari mengandung karbohidrat, kemudian ada protein, vitamin, dan lain sebagainya. Padi termasuk dalam keluarga padi-padian atau Poaceae. Nah, padi ini termasuk tanaman terna semusim, memiliki perakaran serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, daunnya sempurna dengan pelepah tegak, daun berbentuk lancet memanjang, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang sangat pendek dan jarang. Padi merupakan salah satu jenis tanaman pangan paling penting di dunia. Padi atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Oryza sativa adalah salah satu tanaman budidaya yang sangat vital di Indonesia. Meskipun produksi padi di dunia ini berada pada urutan ketiga setelah jagung dan gandum, namun padi merupakan makanan pokok sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri, padi menempati urutan pertama sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Hal ini dikutip dalam jurnal Fatmawati 2019. Padi ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Terdapat jenis padi yang dinamakan padi liar di Indonesia. Nah, contohnya seperti Oryza rufipogon, Oryza officinalis, Oryza longiglumus, Oryza meyeriana, Oryza granulata, Oryza ridleyi, dan lain sebagainya. Dalam jurnal yang berjudul Keragaman Genetik 24 Varietas Padi Sawah dan Padi Gogo, Indonesia berdasarkan marka SSR. Nah, menurut Kristianto dan kawan-kawan, terdapat 24 varietas padi yang digunakan dalam penelitian. Nah, nama varietas ini diantaranya ada jenis padi Inpari, ada padi ARC 10550, padi Swarnalata, padi Ratu Henati, padi Mudgo IR64, Ciherang, Babawe, ASD7, Pokali, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita kesimpulan bahwa keragaman genetik padi ini sangat beragam. Nah, pada antara padi-padi ini juga dapat disilangkan untuk membentuk varietas baru dan memiliki varietas yang memiliki mutu genetik yang tinggi. Keragaman padi selanjutnya adalah padi tahan salinitas. Nah, padi tahan salinitas adalah varietas padi yang memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kadar garam dalam air atau tanah tempat mereka tumbuh.
Hal ini karena beberapa daerah memiliki air atau tanah yang terkontaminasi dengan garam. Varietas padi yang tahan terhadap salinitas menjadi penting untuk pertanian di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan pertanian padi tetap berlanjut meskipun ada tantangan salinitas yang ada. Proses seleksi alami atau rekayasa genetika dapat digunakan untuk menghasilkan varietas padi yang lebih tahan terhadap salinitas. Selanjutnya ada padi tahan lahan kering. Nah, padi tahan lahan kering ini adalah varietas padi yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di area yang memiliki curah hujan rendah atau di mana irigasi hanya terbatas. Varietas ini biasanya memiliki adaptasi khusus untuk kondisi lingkungan yang kering, seperti kemampuannya untuk mengatasi stres kekeringan, tahan terhadap penyakit yang umumnya muncul dalam kondisi kering, dan efisiensi penggunaan air yang lebih baik. Padi tahan lahan kering sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah-daerah yang cenderung kering atau memiliki sumber air yang terbatas. Proses pemulihan tanaman dapat digunakan untuk menghasilkan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan kering ini. Keragaman sumber daya genetik tanaman padi selanjutnya adalah padi tahan hama. Padi tahan hama adalah varietas padi yang memiliki resistensi atau toleransi yang lebih tinggi terhadap serangan hama yang umumnya menyerang tanaman padi. Nah, serangan hama ini seperti ada serangan wereng, tikus, penyakit, dan gulma yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi padi. Varietas padi yang tahan terhadap hama dapat membantu petani untuk mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen mereka secara efisien. Nah, kali ini sudah ditemukan adanya golden rice. Jadi, golden rice ini merupakan beras jenis baru yang mengandung beta-karoten. Beta-karoten itu merupakan provitamin A atau pigmen tumbuhan yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A sesuai kebutuhan. Nah, senyawa inilah yang memberikan warna kuning, oranye, atau emas pada butiran ini, sesuai dengan namanya golden rice. Nah, beras emas ini dikembangkan melalui rekayasa genetika. Beras emas merupakan versi penyempurnaan dari beras biasa yang dirancang untuk mengatasi masalah nutrisi tertentu, tanpa biaya tambahan atau perbedaan rasa. Selanjutnya adalah potensi sumber daya dari genetik padi itu sendiri. Yang pertama, adanya keanekaragaman genetik. Jadi, terdapat ribuan varietas padi dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan adanya keanekaragaman genetik ini. Selanjutnya adalah kualitas hasil panen. Jadi, sumber daya genetik padi ini juga mencakup varietas dengan kualitas hasil panen yang tinggi, seperti tekstur, beras, kandungan nutrisi, dan rasanya. Selanjutnya adalah potensi untuk pemulihan tanaman. Dengan mempelajari dan memanfaatkan sumber daya genetik padi, para peneliti dapat mengembangkan varietas baru yang lebih unggul dalam hal produktivitas, ketahanan, dan kualitas hasil panen. Selanjutnya adalah keamanan pangan global. Jadi, padi ini merupakan sumber makanan pokok bagi jutaan orang di seluruh dunia, sehingga pelestarian dan pengolahan sumber daya genetiknya menjadi kunci untuk menjaga keamanan pangan global. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.